Ini saya buat itu membahas tentang mindset-mindset Glenery selama berkembang, dan juga membahas tentang pelatihan-pelatihan yang saya ikutin. Jadi mungkin bisa berfungsi untuk referensi kawan-kawan ketika mau ngikutin sebuah pelatihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maulana Malik. Hari ini saya pengen berbagi. Nama saya Maulana Malik. Saya adalah seorang yang sedang belajar entrepreneur. Saya memulai usaha dari tahun 2007. Nah, sebelumnya saya belajar usaha itu dari mencoba-coba, kemudian mulai bergaul dengan kawan-kawan yang sama-sama berwirausaha. Sampai tahun 2013 kami mendapatkan pelatihan untuk menjadi seorang entrepreneur. Tidak mudah kawan-kawan untuk menjadi seorang entrepreneur, karena entrepreneur sama pedagang itu berbeda. Saya membuat channel Scale Up. Glen Scale Up ini adalah untuk membahas ilmu-ilmu yang kami dapatkan di pelatihan-pelatihan. Jadi ada ilmu yang sudah kami praktekkan, ada juga yang masih belum kami praktekkan. Jadi mungkin ilmu itu bisa bermanfaat juga untuk teman-teman ya. Siapa tahu nanti teman-teman juga tertarik untuk mengikuti pelatihan yang pernah saya ikutin juga, atau sebagai referensi. Oh, pelatihan ini yang dibahas adalah ini, jadi ada persiapan gitu. Terus siapa target utama saya buat itu untuk para pengusaha pemula ya, yang omsetnya masih di bawah 50 juta per bulan. Karena saya menyadarin kapasitas kami adalah untuk kawan-kawan yang masih baru memulai usaha. Jadi setiap kelas atau sekolah itu kan ada tangganya ya, dari kita SD, SMP, baru SMA. Jadi siapa tahu teman-teman yang masih pemula ini butuh mindset yang bisa diambil dari kami untuk nanti meningkat lagi ke kelas yang lebih tinggi. Kami memahamin bahwa kami masih belum besar ya, tapi mungkin karena kami masih belum besar ini, mindset kita mungkin masih bisa sama untuk yang pemula. Terus mengapa teman-teman perlu menonton channel saya? Jadi begini kawan-kawan, kalau misalkan kita belajar sendiri, maka kita akan terlatih mandiri. Nah, tapi untuk bisa mempercepat, maka kita butuh belajar bersama orang lain. Seperti kita waktu sekolah dulu, kita butuh guru, mentor, ataupun apa ya, yang memotivasi kita untuk kita idola ya, seperti itu. Mungkin teman-teman bisa menjadikan saya sebagai benchmark untuk ini apa, di awal-awal merintis usaha, supaya apa-apa yang saya alamin bisa menjadikan pelajaran buat kawan-kawan. Mengapa Jadi Glenery adalah sebuah perusahaan percetakan yang dimulai dari kecil, bertumbuh, jatuh bangun. Jadi ini kalau kebanyakan kita melihat di YouTube itu, para coaching itu adalah yang sudah besar ya. Mungkin kami salah satu contoh bisnis yang masih kecil dan masih merintis. Dan nanti kalau kami sudah membesar, maka teman-teman bisa melihat track recordnya dan bisa mengikutinya. Jadi menciptakan sebuah tangga. Jadi tidak menunggu sampai Glenery besar baru Glenery berbagi
cerita dan berbagi kisah seperti itu. Jadi kawan-kawan bisa melihat sampai ke kulit-kulitnya seperti itu, perkembangan greenery seperti apa nanti ke depannya, administrasi dan pencatatan. Jadi setiap hari di SMK 2 itu kami melewati sebuah gerbang yang di atasnya itu ada tulisan bisnis dan manajemen, dan ternyata otak bawah sadar saya mencatat bagaimana supaya saya nanti ke depan bisa berbisnis. Pengalaman bekerja saya pernah bekerja di UMKM seperti kuliner sebagai karyawan, dan juga dulu wortel atau rental telepon ya, di zaman itu sekarang sudah tidak ada. Di situ saya belajar bahwa sebuah jenis usaha itu bisa ada dan akan tidak ada, bukan karena bagus atau tidak bagus sama manajemen, tapi memang karena musimnya sudah tidak ada, seperti itu ya. Kemudian yang untuk di corporate, saya pernah bekerja di sebuah perusahaan Sinarmas itu di Kabupaten Sampit ya, dan juga saya pernah bekerja di sebuah perbankan di di Palangkaraya, perbankan syariah. Tapi saya memutuskan untuk resign waktu itu. Waktu di perusahaan corporate adalah untuk meneruskan kuliah, karena saya memiliki keinginan untuk terus maju. Jadi salah satu yang saya yakini adalah maju itu dengan menuntut ilmu. Maka saya lanjutkan kuliah di jurusan pertanian di Palangkaraya, di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tepatnya ya, di tahun 2006. Jadi selama kuliah itu saya sempatkan waktu agar lebih produktif untuk mengikuti organisasi di kampus, dan salah satu organisasi yang saya ikuti adalah BEM dan apa itu dan lain sebagainya. Jadi teman-teman yang masih kuliah, manfaatkan waktunya sebaik mungkin agar bisa banyak mendapatkan ilmu dari kampusnya. Dan saya memulai usaha dari tahun 2007 itu sembari kuliah ya. Dan ketika saya bekerja di tahun 2010 itu saya juga tidak menutup usaha saya tetap jalan. Tapi ternyata saya alamin itu antara bekerja dan usaha itu membuat waktu saya sangat sempit. Jadi saya bangun setelah pagi itu menyiapkan usaha, terus berangkat kerja, karena waktu itu usaha kami dijaga oleh teman-teman. Jadi waktu itu saya Silka, dan saya berangkat pulang kerja, saya harus menyempatkan diri lagi berkumpul dengan kawan-kawan untuk diskusi masalah usaha dan pemasaran waktu itu ya. Jadi waktu saya untuk tidur mungkin kurang dari 8 jam, mungkin 6 atau 4 jam ya waktu itu ya, karena terlalu banyak aktivitas. Akhirnya saya manfaatkan lagi di waktu jam kerja, saya manfaatkan untuk tidur siang itu. Seperti itu. Jadi teman-teman, ada konsekuensi yang akan kita harus kita lakukan dari komitmen kita mengambil beberapa jenis pekerjaan seperti itu ya. Jadi akhirnya saya kurang istirahat, tapi itu biasa. Dan ternyata setelah saya memutuskan untuk berwirausaha full dan saya tidak melamar pekerjaan, itu ternyata itu berfungsi. Dan ternyata ketika yang di dalam benak saya itu, berwirausaha itu akan bebas waktu. Di awal-awal usaha ternyata tidak, bahkan saya harus menghabiskan waktu lebih banyak lagi dibandingkan waktu saya sambil bekerja dan berwirausaha, dan itu tidak ada pendapatan pasti di awalnya. Jadi waktu itu saya berwirausaha, saya harus begadang sampai malam, berpikir dan mengerjakan pekerjaan seperti itu. Tapi saya yakin, karena saya biasanya memiliki sebuah destinasi atau tujuan akhir dari apa yang ingin saya capai. Jadi waktu itu saya ingin memiliki sebuah tim, atau nanti suatu saat saya bisa bebas waktu seperti itu. Dan alhamdulillah setelah 5 tahun itu berhasil kami lakukan. Channel YouTube ini saya buat itu
membahas tentang mindset Glenery selama berkembang, dan juga membahas tentang pelatihan-pelatihan yang saya ikutin. Jadi mungkin bisa berfungsi untuk referensi kawan-kawan ketika mau ngikutin sebuah pelatihan. Oh, ketika ikut pelatihan ini apa yang akan kita dapat? Jadi kita mempersiapkan, karena setiap pelatihan itu ada yang kita butuhkan, ada yang tidak kita butuhkan. Dan saya merasakan setelah beberapa tahun itu, yang kita dapatkan itu bukan sekedar ilmu dari sebuah pelatihan, tapi juga pertemanan atau jejaring. Yang pertemanan itu yang akan nanti memberikan kita ilmu lagi yang tidak berhenti apabila komunitas atau pelatihan yang kita ikutin itu adalah yang terus bertumbuh atau produktif. Penonton utama yang saya harapkan itu dari channel saya adalah para pengusaha pemula yang mereka pengen berwirausaha, tapi mereka juga memperhatikan tentang halal haram usahanya. Jadi mereka memperhatikan surga neraka, dan mereka memperhatikan bagaimana cara mereka mendapatkan uang seperti itu. Saya ingin berbagi karena saya sudah memiliki beberapa pengalaman bagaimana cara kita berkembang tanpa kita harus terlibat dengan sesuatu yang haram, dan itu butuh sebuah contoh ya, karena saya mendapatkan contohnya dari komunitas-komunitas yang saya ikutin. Karena banyak sekali orang-orang yang melemahkan kita, seperti kamu tidak akan bisa besar kalau kamu tidak seperti ini, melanggar ini seperti itu. Karena mungkin yang menasihatin kita itu dia melihat contoh yang ada di sekitarnya. Nah, dengan mengikuti komunitas kita bisa melihat contoh yang ada di luar kita. Jadi di situ nanti kita bisa melihat contoh yang real, mereka melakukan bisnis dengan halal, dan mereka tetap bisa bertumbuh besar seperti itu. Jadi mungkin saya jadi contoh untuk kawan-kawan yang baru memulai usaha, dan jangan sampai tergoda untuk melakukan hal-hal yang haram untuk bertumbuh, karena tetap bisa bertumbuh ya tanpa harus melakukan yang haram. Jadi channel ini saya persembahkan ya untuk kawan-kawan yang ingin bisnisnya dari kecil bertumbuh tapi tidak menabrak yang haram-haram. Definisi besar nanti itu sesuai dengan kita bisa menyelesaikan masalah ya. Jadi kenapa jadi harus nonton channel YouTube kami ini? Untuk ikut pelatihan itu membutuhkan budget yang besar. Nah, sedangkan kalau kita pengusaha baru, pengusaha yang masih baru belajar, itu pelatihan itu dianggap sebuah beban yang besar ya, karena penghasilan sekian ratus ribu atau sekian juta kok alokasikan untuk ikut-ikut mendengarkan motivasi atau teknis-teknis bisnis yang kadang-kadang bisa kita langsung terapkan atau menunggu kita siap baru bisa menerapkan. Jadi dengan menonton channel ini bisa jadi sebuah referensi, pelatihan ini belum, sebenarnya saya belum perlu mengikutinya. Nah, jadi seperti itu. Jadi teman-teman bisa menghemat kos, bisa memilih nanti pelatihan mana yang didahulukan dulu untuk teman-teman ikutin, atau mungkin nanti ada rekomendasi dari YouTube saya untuk menonton channel-channel gratis yang bisa memberikan inspirasi teman-teman berwirausaha dan berkembang. Jadi Glenery salah satu perusahaan yang mau terbuka untuk berbagi bertumbuh, bagaimana seorang UMKM kecil mau bertumbuh menjadi corporate. Jadi kawan-kawan ini kita saling menyemangatin ya. Jadi dari komen, subscribe teman-teman itu membantu kami untuk membuat konten-konten yang lebih dibutuhkan ya, karena definisi bagus itu kan relatif ya, tapi saya pengen mencoba untuk menyajikan sebuah konten yang bagus menurut saya. Makanya butuh komen atau masukan dari kawan-kawan agar itu bagus juga menurut teman-teman, dengan komen-komen yang teman-teman berikan. Mungkin itu aja dulu hari ini kita bagikan ya. Sampai ketemu lagi di channel di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UKM paling keren kelas bisa.